Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya? Baik semua kan? Sehat? Alhamdulillah. Kalau teman-teman dalam keadaan sehat semua. Oke, kita hari ini akan lanjut untuk pelajaran the next level ya teman-teman ya. Ini adalah lanjutan dari lesson kelima. Mungkin teman-teman sudah ngelihat ya video saya di di lesson 5 itu tentang gimana sih kita membuat produk itu seperti apa. Nah, ini di lesson 6 ini akan saya lebih perjelas lagi ya teman-teman untuk bagaimana sih kita mempunyai produk atau usahanya itu benar-benar kita maksimalin dan kita blast ke customer atau kita kasih pemberitahuan customer bahwa bisnis kita ini itu loh dan keunggulannya kita ini loh. Lebih ke arah sana ya teman-teman. Oke, nggak lama-lama langsung kita masuk aja ya ke next pelajarannya. Nah, sebelum kita masuk ke materinya teman-teman, saya akan bagi menjadi 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama adalah saya ingin mengulas kembali yang lalu di lesson 5 mungkin teman-teman udah lihat atau lupa. Jadi saya akan revise kembali teman-teman, yaitu yang pertama adalah kenali produk atau usaha atau bisnis yang teman-teman lakukan. Yang kedua adalah konten produknya. Nah, ini adalah materi tambahan dari yang lesson 5 ya. Yang ketiga adalah launching produk. Launching produknya, jadi saya akan bahas secara detail bagaimana cara launching produknya itu step by stepnya seperti apa. Yang keempat adalah strategi pemasaran. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatiin baik-baik ya teman-teman. Jangan sampai apa yang telah kita usahakan dari awal sampai sekarang atau dari A sampai Z kita udah buat jadi sia-sia gara-gara pemasarannya rusak atau pemasarannya jelek. Oke. Yang pertama adalah kenali produk. Nah, apa sih itu produk? Produk adalah sesuatu yang teman-teman jual atau teman-teman tawarkan ke customer, itu adalah produk. Nah, produk yang teman-teman ingin show ke customer itu harus mempunyai kriteria. Saya bagi menjadi 4, yaitu pertama adalah nama produk atau bisnis. Nah, kenapa ini diperlukan teman-teman? Lah, kalau nggak ada nama produknya gimana orang mau beli gitu? Gimana orang mau tahu apa sih produk atau usaha yang teman-teman buat gitu, yang show ke customer itu apa gitu. Jadi jangan hanya sekedar omong doang, tapi teman-teman membuktikan secara real bahwa ini loh usaha gua. Yang kedua adalah details produk atau bisnis. Nah, detail ini adalah ya menjelaskan produk yang teman-teman show ke customer ya teman-teman ya. Maaf agak sedikit gelap. Jadi teman-teman bisa menjelaskan secara singkat, padat dan jelas dalam deskripsi ya teman-teman. Jangan terkesannya itu terlalu bertele-tele gitu, sebab kalau misalnya kita bertele-tele juga customer juga malas baca gitu teman-teman ya. Jadi detailnya produk itu ya sesuai aja, misalkan contoh gini, mie ayam bakso, ya udah mie ayam ini terbuat dari ini, terus bahannya ini gitu aja. Jadi lebih ke arah kita menjelaskan produk, bukan merek ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah keunggulan produk. Nah, keunggulan produk ini jadi misal contoh teman-teman produksi tahu ya kan. Nah, apa sih yang membedakan tahu teman-teman dengan tahu yang lain gitu? Ya teman-teman kasih tahu. Jadi tahu ini contoh memakai bahan yang lebih empuk. Jadi ketika terus kalau misalkan ditaruh kulkas lebih awet sekitar 2 minggu lebih tanpa bahan pengawet. Tadi cara pengawetannya seperti ini. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang keempat adalah tentunya apa yang usaha yang kita buat atau usaha atau produk yang kita usahakan tentu membawa manfaat. Nah, itu paling penting teman-teman. Jangan
produk atau apa nama jasa yang kita tawarkan itu membawa mudarat atau membuat kerusakan gitu teman-teman ya. Jangan sampai gitu, karena kita tuh usaha itu lillahi ta'ala teman-teman, bukan kita mencari kerusakan dan mencari keuntungan diri sendiri. Memperkaya diri sendiri itu boleh teman-teman, tapi memperkaya diri sendiri itu dengan apa ya, dengan membuat orang lain susah atau membuat orang lain hancur, itu dosanya naudzubillah min dzalik. Jangan kayak seperti itu, dan saya sangat tidak menyarankan teman-teman untuk berbuat seperti itu teman-teman ya. Jadi buatlah bisnis yang halal, buatlah bisnis yang benar gitu teman-teman, tapi ya menguntungkan banyak pihak, menguntungkan teman-teman sebagai pengusaha dan teman-teman customer teman-teman. Jadi ibarat kata kayak semacam simbiosis mutualisme gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, tentunya kita dalam membuat nama produk itu, kita tuh pasti bingung, apa sih harus saya lakukan gitu. Saya tuh gak punya gambaran sama sekali, cuma saya tuh pengen bisnis atau pengen usaha. Nah, ini teman-teman, ada beberapa step yang harus teman-teman lakukan. Ini saya review dari lesson kelima ya teman-teman, dari saya rangkum lagi di lesson ke-6 ini. Yang pertama adalah diskusi produk kayak gitu. Diskusi produk ini penting ya teman-teman, karena gini, teman-teman pengen menciptakan atau membuat produk itu ya, itu match-nya teman-teman gitu. Misalkan contoh membuat keripik kentang ya, misalkan mereknya Fajar Keripik tuh. Nah, di Fajar Keripik itu apa sih teman-teman yang harus teman-teman siapkan dalam Fajar Keripik itu? Yang pertama tentu adalah kemasannya. Jadi kemasan itu adalah membuat hal utama ya, ketika produk utama yang kita jual atau bisnis yang kita jual itu dikepek gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalkan pengepakan atau kemasannya kurang menarik, orang jadi juga ya kok di sini begini itu. Tapi karena emang orang itu belum tahu gitu dengan dengan desain seperti itu, atau misalkan teman-teman nggak mau terlalu over budget lah misalkan seperti itu. Nah, itu perlu didiskusikan bareng-bareng teman-teman. Jadi yang perlu diskusikan oleh teman-teman adalah, satu adalah bahan produknya, yang kedua adalah komponen saat pengepakan, yang ketiga adalah budgeting untuk pemasaran, atau misalkan budget untuk pemasaran atau pengenalan produk. Nah, itu penting banget teman-teman. Terus yang kedua adalah kenali marketplace. Nah, teman-teman tuh nggak mungkin nggak pakai marketplace, karena gitu, karena sekarang itu sosial media dan marketplace itu menjadi satu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mengenal marketplace, itu akan sangat sulit sekali teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, bukan kita memasarkan itu secara manual ke orang-orang. Itu teknologi level lama gitu. Kita akan bisa berbasis IT ya teman-teman ya, bukan berbasis yang tradisional gitu ya. Yang IT lakukan adalah ya udah, teman-teman mengembangkan informasi dan apa yang teman-teman jual dalam produk itu ya dalam sosial media atau dengan marketplace. Marketplace itu adalah contoh adalah Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain yang teman-teman comfort lah di situ untuk mengenalkan produknya teman-teman. Terus yang ketiga adalah grafis dan kemasan produk. Nah, yang seperti saya singgung tadi. Nah, grafis itu maksudnya gini. Grafis itu adalah tampilan teman-teman, tampilan yang akan teman-teman show yang akan teman-teman show ke halayak ramai gitu ya teman-teman ya. Jadi misalkan contoh mie ayam, mie ayam nanti fotonya mie ayam gitu, tapi mie ayamnya itu ya harus fotonya bagus gitu, di videoin kan terserah, mau difoto aja terserah, yang penting kemasan, yang penting yang penting yang ditunjukkan oleh customer itu adalah yang terbaik teman-teman. Lalu setelah grafisnya sudah selesai ya teman-teman ya, itu kemasan produk lah teman-teman ya. Teman-teman juga mikirin, misalkan gini, saya jual keripik kentang 5.000, untungnya cuma 500 lah, sementara teman-teman gitu biaya produksinya. Jadi pertama adalah bahan yang digunakan teman-teman singkong berapa, terus biaya yang dibutuhkan oleh teman-teman untuk pengepakan itu berapa. Jadi terus komponen lainnya lah yang berkaitan dengan produk ya teman. Kalau misalkan dia usaha atau jasa, itu adalah pelayanan yang terbaik, terus tanya jawab antara customer dengan customer service
dan usernya itu berjalan oke gitu, seperti itu teman-teman. Terus yang paling penting adalah legalitas hak cipta produk. Kenapa saya masukkan di sini hak cipta produk ini teman-teman? Zaman sekarang ini mungkin adalah zaman yang paling jahat ya teman-teman. Karena gini, ketika teman-teman membuat sesuatu nggak di copyright atau di hak cipta, itu nanti ada teman atau temannya teman sendiri atau orang lain itu copy paste dari produknya teman-teman, tapi padahal yang dijual dia itu produknya nggak begitu gitu. Jadi nanti teman-teman yang ada adalah teman-teman nanti akan jadi komplain gitu kan, dan dia memasukkan identitas dari lokasi usaha teman-teman. Terus gimana kalau teman-teman kayak gitu? Nah, makanya harus disiapkan benar-benar kalau misalkan teman-teman ini mau jadi atau membuat usaha sendiri teman-teman. Jangan sampai usaha yang teman-teman lakukan itu sia-sia dan hancur gara-gara satu orang gitu ya teman-teman ya. Lanjut ke step kedua atau materi kedua, yaitu konten produk. Apa aja sih yang harus ada di konten? Di sini saya tulis, dalam membuat konten jangan asal jeplak, tapi harus dipikirkan apa saja komponen terkait berikut diantaranya. Nah, ini saya akan definisikan komponen-komponen yang harus ada di konten menurut versi saya ya. Yang pertama adalah desain tampilan produk. Nah, desain teman-teman ini adalah harga mati teman-teman ya. Harga mati kalau nama produknya benar. Desain produk, what is the design gitu. Desain itu perlu teman-teman ya. Contoh misalkan teman-teman jualnya nata de coco, gimana caranya kalau nata de coco itu bisa menarik pelanggan, dan teman-teman tuh masih newbie atau perusahaan baru, kalah sama Inaco contoh, kalah sama PT Bigfoot contoh kayak gitu. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa bersaing teman-teman dengan PT-PT besar seperti itu? Nah, adalah kemasannya dibikin unik gitu ya teman-teman. Terus unik dan isinya juga mungkin ya mungkin hampir sama atau dibikin kreatif gitu. Jadi teman-teman harus melakukan suatu formula untuk mengupdate produk teman-teman tuh biar bisa bersaing di pasaran seperti itu ya teman-teman. Yang kedua adalah penjelasan produk dan influencer. Nah, penjelasan produk ini juga penting ya teman-teman, karena kalau nggak menjelaskan semuanya ketika customer menemukan suatu keanehan itu pasti dikomplain. Jadi teman-teman tuh harus hati-hati lah kalau untuk menjual produk atau jasa yang dipakai ya teman-teman ya. Yang terutama itu yang dipakai. Sebagai contoh, saya akan cerita sedikit tentang dulu tuh saya punya customer. Dia itu butuh banget namanya laptop waktu itu. Dia punya dana cuma 2 juta. Karena saya ingin membantu dia mengikhlas, ya udah saya cariin tuh dapat harga di bawah 2 juta. Nah, ketika saya beli ini tuh produknya kok jauh beda ya gitu, jauh beda dengan yang saya beli. Ya udahlah nggak apa-apa, yang penting kan harganya masih masuk menurut saya gitu ya. Nah, terus habis itu saya beli gitu kan. Habis itu udah saya cari semua, udah jadi. Nah, ketika sampai di rumah dia kok jadi error gitu. Kenapa? Padahal aku nggak apa-apain, padahal aku udah cek dulu gitu. Jadi itulah. Jadi ya seperti itulah penjelasannya gitu. Jadi teman-teman juga harus bisa ngejelasin, misalkan contoh ada yang upgrade nya harus kesini. Jadi teman-teman juga ngerti. Jadi teman-teman nggak kebuang lah waktunya untuk melakukan hal-hal yang melakukan hal yang aneh ketika atasan kalian berenang. Nah, selain itu juga influencer juga penting teman-teman. Influencer itu berfungsi sebagai adalah orang yang membuat daya tarik tersendiri dalam penggunaan produk. Nah, ini juga kalau teman-teman nggak kuat bayar artis, ya udah artisnya keluarga sendiri teman-teman, gak usah dibikin pusing teman-teman. Yang penting adalah dalam video konten tersebut itu menggambarkan keseluruhan dari produk dengan singkat, padat dan jelas itu sih. Yang ketiga adalah media pengenalan. Nah, setelah semua siap antara produk dengan grafisnya dan videonya, nah ini adalah pengenalan ke halayak ramai atau disebut dengan launching, ya kan? Launching itu
nanti akan saya bahas di bab berikutnya. Mungkin saya akan sedikit diskusi di sini ya. Launching itu yang diperlukan adalah kesiapan dari kita untuk apa ya? Untuk ya itu untuk menjelaskan produk yang akan kita tawarkan ke mereka gitu. Jangan sampai miscommunication dan jangan terjadi error. Karena kalau misalkan itu terjadi ya udah rate kalian sebagai perusahaan tuh udah pasti turun gitu. Karena gini, kita kan jual jasa lah, kalau jasa kita ada error nggak bisa kan gimana kata orang, contohnya begitu kalau saya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ketika sebelum launch itu harus kita benar-benar matengin tuh program yang sampai bugs gitu di sistem kita gitu ya teman-teman. Jadi ketika ada orang baru, teknisi baru masukin itu masukin data atau itu tidak terenkripsi. Tapi kalau misalkan misalkan login lagi ada keluar, cuman habis itu nggak bisa di save. Nah kayak gitu lah. Yang keempat adalah target publishing. Nah ini target publishing adalah target dimana kita ingin memberitahu ke semua customer itu kita apa sih gitu, perusahaan apa sih, produk apa sih yang pengen kita tawarkan, terus apa sih kelebihannya dibanding yang lain, atau ini bisa untuk siapa saja, apakah anak-anak kah, atau dewasa kah, atau remaja kah, seperti itu. Gambar dulu untuk konten. Nah dalam membuat konten jangan pernah hanya bagus, tapi konten yang harus kita buat itu dapat mengerti oleh semua pihak. Jadi contohnya begini, saya ingin membuat APK itu udah saya jadiin udah bagus dari tampilan, tapi teman-teman tidak melihat keselingnya bahwa customer itu nggak cuma anak remaja, nggak cuma anak baru gede gitu ya, atau ya ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada om-om, ada tante gitu kan. Jadi teman-teman harus berfilosofi, posisikan apa yang teman-teman buat itu adalah untuk teman-teman sendiri gitu, bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi pastikanlah semuanya berjalan dengan smooth dan tidak menemukan kendala sama sekali. Nah untuk kontennya saya bagi menjadi beberapa syarat yang harus diperhatikan. Itu pertama adalah time management untuk tulis. Nah ini sangat penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya action plan atau manajemen plan dalam rilis itu agak susah teman-teman. Pasti akan meleset teman-teman, karena membuat konten produk lalu kita makan ya pokoknya kalau ya pasti jelek hasilnya teman-teman. Terus yang kedua adalah konten bisa di customize sesuai event. Nah, maksudnya di customize itu seperti ini. Misalnya contoh ada promo di hari raya Idul Fitri. Nah, di service itu kan minggu depannya kan Idul Adha. Itu saya pengen rubah dari Idul Fitri ke Idul Adha. Itu gimana caranya? Tapi ya itu nanti akan dipelajari di sistem webnya. Lalu yang terakhir dan yang paling paling krusial lah ini adalah budgeting. Nah, budgeting ini teman-teman harus bisa manage baik-baik. Budgetnya itu untuk apa, terus keluarnya berapa, lalu apa yang saya dapat dari dari SMS gitu, dari kunjungan customer kan kita nggak tahu gitu teman-teman ya. Jadi usahakan budgetingnya itu adalah budgeting maksimal dan minimal dari apa yang teman-teman punya, bukan ngutang teman-temannya. Jangan ngutang sekali-kali untuk membuat perusahaan atau bisnis baru, jangan teman-teman. Nanti itu ada saatnya ketika teman-teman benar-benar butuh teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kalian bikin usaha atau bisnis itu di duluan itu jadi mati teman-teman ya. Jadi mati gara-gara yaitu budgetnya kegedean, apa harganya kemahal gitu contohnya. Nah, lanjut ke step ketiga ya teman-teman. Nah ini adalah saya gambarin maps untuk launching produk. Yang pertama adalah video singkat yang tadi saya sounding. Yang pertama itu bisa video, bisa gambar, ataupun yang pasti yang menggambarkan produk. Nah, terus yang kedua itu ada gambar produk yang saya bilang juga. Terus penjelasan singkat profil produk atau bisnis. Nah ini ya tadi saya bilang singkat, padat, jelas. Jadi ya harus menjelaskan 3 komponen itu. Yang keempat adalah kelebihan produk. Nah ini kelebihan produk itu
jangan sampai kita ngada-ngada ya teman-teman. Jangan sampai ngada-ngada. Kenapa? Kalau kita ngada-ngada dan sampai customer itu gak terbukti, mati loh teman-teman. Pasti teman-teman tuh, ini apaan sih, produk apaan, harganya doang mahal tapi kualitasnya nol. Nah coba kalau teman-teman jadi developer gitu, atau misalkan sebagai yang membuat itu, sakit hati nggak teman-teman? Pasti sakit hati teman-teman. Tapi pokoknya jangan sampai customer itu bilang seperti itu. Lalu apa yang harus disiapkan setelah launching? Nah teman-teman, launching itu apa ya, membutuhkan media teman-teman ya, nggak hanya di YouTube ya kan, nggak hanya di YouTube tapi di sosmednya juga harus dipublish teman-teman. Nah dalam viewernya kita mempunyai banyak device ya, jadi saya sarankan untuk launching produk itu dilakukan, diuji coba itu dengan berbagai multi platform. Dan yang saya gambar di sini adalah notebook viewer, terus mobile viewer, terus desktop PC. Ya ini adalah yang sering dipakai oleh khalayak utama ya, atau customer gitu teman-teman. Jadi jangan pernah gini berpikirnya, wah udah jadi nih website tapi di mobile banking, tapi di mobile atau misalkan HP teman-teman itu rusak gitu teman-teman. Nah terus habis itu sampai masuk ke PC lah, sampai ke PC kan karena mungkin PC itu displaynya Full HD atau 4K misalnya itu, jadi gambarnya terang-terang. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus mempertimbangkan hal-hal seperti itu teman-teman, karena yang dilihat itu bukan hanya teman-teman yang lihat, tapi banyak saudara atau tenaga kerja kita yang lihat gitu ya teman-teman. Jangan sampai memalukan reputasi perusahaan itu sih yang penting. Nah ini saya gambarin contoh tampilannya seperti ini. Jadi sama ya teman-teman antara tampilannya satu dengan yang lainnya ya teman-teman ya. Nah langsung ke bab keempat teman-teman ya. Nah di bab keempat ini adalah, atau step keempat itu adalah strategi e-commerce. Jadi teman-teman harus benar-benar paham apa sih e-commerce itu. E-commerce itu ya contohnya itu e-commerce itu adalah yang menggambarkan produknya teman-teman sendiri gitu, atau di website teman-teman. Beda ya sama marketplace ya. Kalau marketplace itu ya kayak Tokopedia, tapi e-commerce itu adalah yang teman-teman punya gitu, atau di website ya, itu namanya e-commerce. Nah di e-commerce itu yang wajib tampilkan diantaranya adalah foto dan deskripsi produk sesuai aslinya. Nah ada beberapa kasus seperti ini teman-teman yang saya pengen jelasin. Saya jual mie ayam, fotonya bagus, tapi pas nyampe di tempat gitu, kok mie ayam kok begini, terus pas ada gitu anak rasanya enak, tiba-tiba apa yang dilakukan orang tua? Muntah. Nah teman-teman dosa nggak kalau misalkan gitu sama? Ya dosa teman-teman, karena teman-teman tidak membawakan manfaat gitu, tapi malah membuat seorang menderita. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Jadi apa yang pengen kita service atau kita pengen berikan ke customer adalah 100% halal dan tidak menyakiti customer itu sendiri, dan yang pasti membawa manfaat. Yang kedua adalah pastikan stok selalu update. Nah ini terutama sih di e-commerce sama di mana ya, di marketplace ini paling penting teman-teman dan krusial. Karena kalau misalnya update store pasti akan banyak pertemuan, bilangnya official kok barangnya nggak ada, contoh kayak gitu. Ngeselin nggak? Ya ngeselin, saya aja mau denger ini jadi ngeselin teman-teman. Terus yang terakhir nih teman-teman, dalam e-commerce itu perlu disiapkan adalah pembayaran dan tracking produk yang simple. Nah karena customer kita itu bukan anak remaja atau anak baru gede ya, yang itu kita kan pasti kan punya orang tua. Orang tua itu lebih nyaman itu pakai transfer manual teman-teman. Nah bagaimanakah menyikapi yang seperti ini ya teman-teman? Teman-teman tuh buat untuk transaksi banknya itu pakai yang hanya satu kartu gitu teman-teman. Jadi satu kartu untuk semuanya gitu teman-teman. Nah itu yang belum dilakukan oleh pemerintah sekarang itu. Jadi ya nggak tahu sih apakah itu sangat berguna atau enggak. Menurut saya sih sangat berguna teman-teman. Jadi ya teman-teman juga harus memaksimalkan potensi yang ada di hadapan teman-teman untuk bisnisnya teman-teman. Lalu terus untuk trackingnya juga ya tetap tracking itu pakai yang bagus dan yang pasti terjangkau teman-teman, karena customer itu males namanya
ongkir aja buset mahal banget, harga barangnya berapa, ongkir berapa, buset. Saya pernah mendengar komen seperti itu ya, jangan sampai customer itu ngedamel ngedamel dengan perusahaan yang teman-teman buat. Nah ini gambaran Juni produknya. Itu ada gambar saya gambar orang yang main handphone, terus saya gitu ngelihat gitu kan, ngelihat apa sih namanya, ngelihat produknya, terus yang di protokol staff interview, terus harga dan sistem pengiriman gitu kan, terus packing dan logistik pengiriman gitu. Jadi semuanya itu saling sinkronisasi teman-teman, nggak ada yang terpisah-pisah teman-teman. Ini harus pasti ada dan pasti dibutuhkan oleh semua usaha yang ada di daerah teman-teman. Nah ini harus dipersiapkan untuk e-commerce-nya juga sama seperti marketplace juga. Yang pertama adalah gambar full HD teman-teman. Kenapa pakai gambar full HD? Ya udah gini ya teman-teman, kalau produknya jelek dan fotonya juga jelek, apa yang mau dijual teman-teman? Orang juga malas mau beli ya teman-teman. Terus yang kedua adalah saya ulang lagi adalah penjelasan singkat produknya itu juga sangat penting teman-teman. Jadi teman-teman nggak asal ya udah nih udah nyampe sini dari itu tapi tidak menjelaskan apa sih usaha dan produknya teman-teman gitu. Nah terus yang ketiga adalah produk tidak bisa diedit saat di-share. Nah ini juga penting. Nah teman-teman, untuk masalah yang seperti ini teman-teman, jadi teman-teman harus berpikir gini, apa yang sudah saya posting ya nggak bisa diedit gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan anggota tim saya mau edit bisa gitu teman-teman. Jadi ini dinamakan adalah copyright hak cipta ya teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa pelajari lagi lebih lanjut nanti. Yang keempat adalah nih yang tadi saya sering juga bisa dilihat di multi platform. Nah ini yaitu kayak semacam HP Android, iOS, terus notebook, terus namanya laptop ya kan, terus namanya netbook dan sebagainya, dan yang paling penting PC gitu ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu sudah diatur teman-teman. Sebagian lupa bagaimana sih cara kita upload ke e-commerce, bagaimana sih kita cara pemasaran di marketplace gitu. Jadi teman-teman dari sini tuh udah bisa lihat apa sih yang dibutuhkan saat ads itu ada di sosial media gitu ya. Sosial media itu apa aja sih, contoh gambarnya, terus musiknya bagaimana, terus itu terserah ya teman-teman. Yang penting intinya adalah produk atau highlight yang kita ingin jual di produk tersebut itu kelihatan teman-teman gitu ya. Nah ini adalah contoh contoh bagaimana sih kita menjual produk. Nah sekarang saya ingin show kepada teman-teman contoh dari usaha atau jasa yang saya tawarkan. Nah inilah saya Fajar Jaya Komputer dengan mempunyai moto grow up with your passion and beyond. Kalau nggak tahu artinya teman-teman bisa google ya. Nah itu saya juga mempunyai visi dan misi. Visinya adalah menjadi perusahaan penyedia jasa IT yang terdepan dan terpercaya dalam pengembangan teknologi informasi dengan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Yang kemarin saya sounding adalah service is number one, is the most important ya, the most important for Fajar Jaya Komputer. Terus yang kedua adalah misinya adalah kita kenal dengan SIP ya, teman-teman ya, saya singkat dengan SIP itu SMS, yaitu selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan bersahabat. Yang kedua adalah implementasi pelayanan yang cepat tanggap terhadap masalah customer. Yang ketiga adalah profesional serta selalu menjaga sikap baik saat mulai dan menyelesaikan pekerjaan. Ya, keren ya teman-teman ya. Terus apa sih yang Fajar Jaya Komputer kerjakan tuh gitu. Nah ini saya dalam 4 huruf ya, main tuh enak banget ya teman-teman kalau disebut ya. M itu adalah maintenance and repair. Nah apa sih yang saya lakukan di maintenance and repair itu, yaitu pembelian aset perusahaan berupa komputer, netbook, dan printer. Terus pemeliharaan berupa lisensi software dan fix box software. Nah, terus A-nya apa? Analytic design. Nah, analytic design tuh yaitu jadi teman-teman belum punya sistem ya kita bikinin gitu teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan, apa yang teman-teman harapkan, terus apa yang sesuai dengan budget yang teman-teman gitu. Jadi
yang saya bikin di situ adalah desain, alur, dan pembuatan sistem perusahaan. Yang kedua adalah rancangan standar ISO untuk IT perusahaan. Nah, ini teman-teman juga perlu tahu. Di semua perusahaan itu ISO tuh penting banget teman-teman ya. Nggak perusahaan ecek-ecek ya teman-teman. Untuk perusahaan yang besar itu ISO wajib. Jadi nggak sekedar kita bikin usaha atau perusahaan itu kita nggak ada ISO ya, susah nentuin legalitas ke negara kita aja, negara untuk diakui itu susah karena kalau kita juga berbasis ISO. Ketiga adalah IT infrastruktur. Nah, ini adalah pekerjaan saya sebenarnya dari saya mulai berkarir sampai sekarang teman-teman. Jadi apa sih itu infrastruktur ya teman-teman? Infrastruktur tuh semacam begini. Teman-teman ingin punya perusahaan, ya kan, perusahaan. Apa sih yang harus disiapkan atau apa sih yang harus disiapkan, terus apa aja sih komponen yang perlu ada dalam suatu perusahaan itu sampai jadi gitu. Terus device apa sih yang saya butuhkan gitu. Terus software apa sih yang saya butuhkan untuk menunjang bisnis saya. Terus bagaimana sih mapping dari nanti kalau misalkan kita udah beli komputer, udah beli printer, udah punya network itu seperti apa. Terus manajemennya itu pemasangan network itu seperti apa. Terus misalkan nanti kalau udah video conference, kalau misalnya terus antar perusahaan itu seperti apa gitu ya. Jadi itu yang akan dikerjakan di IT infrastruktur ya teman-teman. Terus yang keempat adalah network and security. Nah, di network and security teman-teman, jadi namanya network itu adalah jaringan. Terus kita juga di network itu juga ada security teman-teman. Jadi security-nya itu dan network itu menjadi satu teman-teman. Jadi nggak mungkin orang itu bisa masuk ke data perusahaan kita kalau security sama network itu kita jaga seperti itu. Jadi di situ saya juga ada desain arsitektur network, terus sama konfigurasi sistem security dan sebagainya. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini penjelasan tentang saya. Ini kemarin di 1 sampai 5 saya tidak menjelaskan profil. Jadi sekarang saya akan jelaskan profil saya itu seperti ini teman-teman. Ya, jadi saya berawal dari koordinator staf dulu. Terus pertama tuh saya jadi asisten dosen tuh di kampus saya. Terus yang kedua setelah itu saya hijrah ke EJ, terus ke GBTGTA, dan sekarang masih di Astaga. Jadi karir saya itu bertahap teman-teman, dari yang jadi mendapat dari yang tidak tahu apa-apa menjadi sekarang itu nggak mudah teman-teman, karena saya berkarir di dunia itu udah lebih dari 10 tahun teman-teman. Jadi kita mau membuat sesuatu itu atau kita ingin mencapai sesuatu untuk ke tempat yang lebih tinggi itu nggak mungkin itu caranya instan teman-teman, tapi bertahap dan kita terus belajar gitu teman-teman ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau misalkan kritik dan saran, silahkan teman-teman nanti saya kritik atau teman-teman konsultasi gitu teman-teman. Saya terus ulang-ulang teman-teman, nggak ada waktu untuk belajar, karena saya sudah para 3 tahun teman-teman masih terus belajar dan terus belajar. Saya itu bukan orang yang jenius teman-teman. Saya menjadi jenius itu karena saya belajar. Jadi tidak ada yang tidak bisa, yakinlah pasti bisa. Oke, itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman, sampai jumpa di next